Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Permatasari Laksono, 3 digit NIM akhir 049 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 23. Di sini saya akan mengerjakan tugas pengganti UTS, yaitu wawancara. Dengan sebelah saya, boleh memperkenalkan diri, Kak Hani? Halo, perkenalkan, nama saya Hani Lutfia. Saya di sini sebagai owner kedua dari usaha mie ayam Bang Kavia. Nah, saya juga sekarang sedang berkuliah di jurusan Administrasi Bisnis Internasional. Latar belakangi Anda untuk memulai bisnis ini? Untuk latar belakang usaha ini ada dari di owner sebelumnya yang hobi memasak. Jadi karena hobi beliau yang suka memasak-masak dan melihat dari pasar yang masih belum banyak menjual mie ayam Bangka ini, jadi beliau memilih untuk menjual mie ayam Bangka karena persaingannya itu masih belum banyak, kompetitornya masih belum. Oh, di lingkungan ini ya? Ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda memasarkan produk mie ayam Bangka ini agar dikenal luas oleh masyarakat? Untuk strategi marketingnya itu lebih mengedepankan dengan strategi word of mouth atau dari mulut ke mulut. Nah, selain itu juga tentu aja kita pakai digital marketing dari sosial media untuk pemasaran. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, bagaimana strategi Anda dalam mempertahankan bisnis di tengah persaingan? Oke, untuk strateginya itu yang pertama udah pasti memperkuat strategi promosinya, jadi harus greget banget untuk marketingnya, terutama di media sosial karena itu yang paling cepat naiknya, dan juga yang pasti kita harus memperkuat branding atau merek dari usaha kita. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu ada bagaimana Anda menentukan harga produk yang Anda jual? Oke, itu yang pertama udah pasti dari harga bahan baku keseluruhan dan juga harga operasional. Selain itu harga operasional itu macam-macam, bisa kayak listrik, kompor, barang-barang dan yang lain-lain. Dan selain operasional juga jangan lupa hitung juga cost dari gaji karyawan. Nah, setelah itu baru bisa ditentukan harga per porsinya, harga jualnya, supaya kita tetap dapat untung yang maksimal. Oke, cukup ya. Lanjut ke pertanyaan yang kelima, ada bagaimana Anda mengatur keuangan bisnis Anda agar tetap sehat? Nah, untuk keuangan yang sehat itu yang pasti harus administrasinya itu harus detail, harus lengkap, dan apapun pengeluaran dan pemasukan, karena keuangan itu udah pasti uang ya, jadi apapun itu harus ada pencatatannya, harus ada pembukuannya yang rapi, akuntansinya juga harus rapi supaya alur kas masuk dan keluarnya itu jelas, jadi menghindari kerugian dan selisih juga. Oh, biar nggak ada kecurangan ya? Ya, benar. Oke, pertanyaan terakhir, menurut Kak Hani sendiri, apa kunci kesuksesan dalam berbisnis? Menurut aku itu ada di sabar sama harus berani ambil resiko, karena yang namanya berusaha atau berbisnis itu pasti kan udah pasti ada resikonya, dan resiko itu macam-macam banget jenisnya. Bisa dari resiko internal, ada resiko eksternal juga. Jadi dan udah pasti juga ada resiko kerugian. Jadi kalau misalnya mau berbisnis, berusaha itu nggak boleh harus berani ambil resiko, karena kalau nggak berani ambil resiko pasti nggak bakal berani untuk berinovasi, nggak akan berani untuk coba-coba. Karena kalau misalnya mau berinovasi, apalagi mau jadi trend center, itu kita harus berani ambil resiko yang namanya nggak diterima di pasar, dan harus berani beda dari yang lain. Jadi yang utama itu juga sabar dan harus berani ambil resiko, karena selain udah berani ambil resiko harus sabar juga, karena
untuk mencapai kesuksesan itu kita harus ngalamin jatuh dulu, pasti harus ngalamin jatuh dan harus bersabar dari kejatuhan itu. Nggak ada yang sempurna ya berarti ya Kak? Iya, Oke, benar. baik. Makasih Kak Hani untuk wawancara singkat ini. Lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah kalimat dari saya dan Hani sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.